Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita Eka Dia Pratiwi, NIM 72. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mini riset yang telah saya buat, yakni tentang analisis tata niaga bawang merah di Pasar Karangsemi, Kabupaten Nganjuk. Untuk lebih jelasnya akan kita ulik sebentar lagi. Let's go. Latar belakang dari mini riset ini adalah kita tahu bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam sistem perekonomian di Indonesia dan juga menyerap tenaga kerja yang besar di pedesaan. Pada daerah Nganjuk ini sendiri memiliki komoditas yang unggulan, yakni bawang merah, karena memang banyak dibudidayakan dan juga dari segi tempat dan juga SDM itu memenuhi, jadi banyak dibudidayakan. Untuk sistem dari pemasaran dan tata niaga kita tahu bahwa itu sangat penting. Maka dari itu diharapkan mini riset ini dapat mengetahui bagaimana sistem tata niaga pada komoditas bawang merah di Pasar Karangsemi, Kabupaten Nganjuk, dengan kita mengambil sampel dari Pasar Karangsemi tersebut. Adapun untuk analisisnya kita akan menganalisis tentang SCP-nya. Untuk rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini, yang pertama adalah kita tahu bahwasanya kita akan mencari tentang tata niaga dari komoditas bawang merah di Pasar Karangsemi, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, kita melihat struktur apa atau struktur pasar yang bagaimana yang ada di komoditas bawang merah di Pasar Karangsemi, Kabupaten Nganjuk. Yang ketiga, perilaku pasar pada komoditas bawang merah. Yang keempat, penampilan pasar pada komoditas bawang merah di Karangsemi, Kabupaten Nganjuk. Adalah pendahuluan dan pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Penjelasan yang pertama adalah perbedaan dari tata niaga produk agribisnis dan non agribisnis. Untuk perbedaannya, yang pertama dari segi produk pertanian sangat kompleks dan sangat mahal, dan juga produk pertanian ini mudah rusak serta mempunyai volume yang besar, tetapi untuk dari segi harganya ini murah, serta untuk produk pertanian juga banyak yang bersifat musiman dan juga berkonsentrasi distributif. Untuk contohnya, untuk pada pemasaran bawang merah ini panjang sekali rantai tata niaganya, dan juga untuk harganya juga sangat mahal. Untuk yang pertama ada petani, pengepul, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Untuk contoh dari produk non pertanian, ini ada pembuatan mie. Untuk pemasarannya dari pabrik langsung ke distributor dan juga ke konsumen. Jadi untuk dari segi harganya itu lebih murah. Untuk survei pasar yang saya lakukan, saya mengambil komoditas, yakni komoditas bawang merah. Untuk nama pasarnya ini ada Pasar Karangsemi. Untuk respondennya saya mengambil 5 responden. Responden yang pertama ini ada Ibu Suparmi. Responden yang kedua ada Ibu Kasmirah, responden yang ketiga ada Bapak Supardi, responden yang keempat ada Ibu Siti, responden yang kelima ada Bapak Trisno. Selanjutnya ini adalah analisis tata niaga. Untuk analisis tata niaga ini kita menggunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan komoditas dan pendekatan fungsional. Untuk yang pertama adalah pendekatan komoditas. Ini ada pada luas area. Kita tahu bahwa bawang merah merupakan salah satu komoditas yang unggulan di Kabupaten Nganjuk. Yang dilansir pada data BPS Kabupaten Nganjuk 2020 menyatakan bahwa luas panen bawang merah itu sekitar 14.505 hektar, dan untuk produksi bawang merah tahun 2020 ini sebesar 1.772.322 kuintal. Untuk harganya sendiri dari penjual menjual ke konsumen dengan harga 20.000 dengan keuntungan 5.000 per kilogram bawang merah. Untuk saluran pemasaran ini terdapat beberapa saluran pemasaran, tapi yang banyak digunakan ini dari petani ke pengepul, pengepul ke pedagang besar ke pengecer, dari pengecer ke konsumen akhir. Untuk permintaan bawang merah pada Pasar Karangsemi ini sendiri, ini termasuk dalam taraf yang diminati atau banyak dicari oleh konsumen, karena memang kita tahu bahwa bawang merah merupakan salah satu komoditas pertanian yang digunakan oleh orang rumahan.
Untuk pendekatan yang kedua, ini ada functional approach atau pendekatan fungsi. Untuk pendekatan fungsi yang poin pertama ini ada fungsi pertukaran. Untuk penjual sendiri biasanya menjual bisa dengan kapasitas sampai 30 sampai 40 kg bawang merah setiap harinya. Untuk harganya sendiri ini ada 20.000 per kilogram dengan keuntungan 5.000. Untuk fungsi fisiknya, pedagang melakukan penyimpanan dengan menggantung-gantungan bawang merah tersebut di atap rumah agar tidak busuk, tetapi cenderung dalam melakukan satu kali kulaan dalam setiap hari dan dalam satu hari itu habis. Untuk fungsi yang ketiga ini ada fungsi fasilitas. Untuk fungsi fasilitas ini dilakukan dengan standarisasi. Adapun standarisasi ini adalah penetapan suatu barang menurut ukuran atau patokan tertentu, yakni patokannya adalah mutu dari bawang merah tersebut yang akan menentukan dari berapa harga yang akan dijual. Untuk selanjutnya ini ada analisis struktur pasar atau market structure. Untuk yang pertama ada konsentrasi pasar. Ini untuk konsentrasi pasar saya mengambil analisis 3, yakni market share, CR4 dan IHH. Untuk sampelnya saya menggunakan 5 pedagang yang ada pada pasar Karangsemi ini. Untuk yang pertama ada analisis market share. Kita bisa lihat pada tabel di atas. Untuk market share ini sendiri menghasilkan berapa nilai dari masing-masing pedagang, dan untuk hasilnya ada 4 perusahaan atau 4 pedagang yang terkemuka memiliki pangsa pasar sebesar 60-80% dari pangsa pasar, dan dapat disimpulkan bahwasanya di pasar Karangsemi ini terjadi struktur pasar oligopoli secara ketat. Untuk selanjutnya ini ada analisis CR4. Untuk CR4 ini menggunakan 4 pedagang terbesar yang ada di pasar Karangsemi, dapat dilihat tampil di atas. Untuk hasilnya sendiri ini ada 0,85 yang menunjukkan bahwa CR4 ini lebih besar daripada 0,8 dan menunjukkan bahwa pasar Karangsemi ini memiliki struktur pasar yang bersifat monopoli atau monopsoni. Untuk selanjutnya ini ada analisis IHH. Untuk IHH ini dapat dilihat dari tabel di atas yang menghasilkan 0,21 yang menunjukkan bahwa dari 0,21 ini lebih dari nilai 0 tetapi kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa pasar di Karangsemi ini mengarah pada struktur pasar oligopoli atau oligopsoni. Dari 3 analisis yang telah dilakukan, ini terdapat 2 cara yang menunjukkan bahwa pasar tersebut ini merupakan pasar oligopoli. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pasar yang ada di pasar Karangsemi ini memiliki struktur pasar oligopoli secara ketat. Ada analisis perilaku pasar, yakni market conduct. Yang pertama ada lembaga pemasaran. Untuk lembaga pemasaran yang ada di pasar ini adalah petani, pengepul, pedagang besar, pengecer, dan juga konsumen akhir. Untuk yang kedua ada saluran pemasaran. Untuk saluran pemasaran ini ada banyak, tetapi yang banyak digunakan ini dari petani ke pengepul, pengepul ke pedagang besar ke pengecer, dan juga yang terakhir ini ke konsumen. Untuk fungsi-fungsi dari masing-masing lembaga pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada petani, ini berfungsi untuk melakukan budidaya bawang merah atau bisa dikatakan sebagai penyedia komoditi dari bawang merah tersebut. Selanjutnya ada pengepul, berfungsi sebagai mengumpulkan hasil produksi dari petani. Untuk pedagang besar ini berfungsi untuk melayani para pembeli suatu industri dan juga merupakan perantara lain tetapi bukan konsumen akhir. Untuk pengecer berfungsi sebagai memberikan penawaran produk tetapi dalam unit yang kecil dan juga memungkinkan untuk konsumen akhir dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun untuk konsumen ini berfungsi untuk mengkonsumsi dari nilai guna suatu barang yang sudah disediakan oleh produsen. Untuk penentuan harganya, bila tanpa adanya kerjasama antara penjual dan pembeli, kekuatan untuk menentukan harga ini sangat terbatas. Terdapat suatu pedagang menurunkan harga, pedagang lain akan membalas untuk menurunkan harga yang lebih besar, sehingga keduanya akan sama-sama tidak bisa bersaing secara sehat. Namun jika kedua pedagang tersebut dapat bekerja sama, maka akan timbul harga yang stabil. Untuk sistem bertransaksinya ini bertransaksi secara langsung, tetapi juga melakukan pembayaran di kemudian hari. Untuk selanjutnya adalah analisis
penampilan pasar atau market performance. Ini ada dua, yang pertama ada margin pemasaran, yang kedua ada farmer share. Untuk margin pemasaran, ini untuk harga jual bawang merah dari tengkulak ini ada 15.000, dari pengepul ini ada 20.000 per kilogram. Adapun untuk margin pemasaran yang dihasilkan ini adalah 5.000 per kilogram bawang merah. Untuk farmer share-nya ini dihasilkan terdapat 75% yang didapat oleh petani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.